Shalom semuanya, tempat ini juga yang ada di rumah. Kita baca lebih dahulu 1 Petrus 1 ayat 17. Nanti tolong ingatkan di Kisah Rasul 2 ya. Ketika Pentakosta terjadi. 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kalau sekarang bukan dengan dolar atau bukan dengan rupiah, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yaitu Bapa, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu, katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberi tema pada pagi hari ini adalah menghargai Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin ayat ini sudah enggak lazim lagi, enggak relevan lagi untuk hari ini bagi umat Kristen. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka ditebus dengan darah yang mahal. Bahkan mereka sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Tuhan Yesus. Seorang yang tidak menghormati Tuhan Yesus, dia tidak akan menghormati Bapa. Bahkan di ayat 17, mungkin ada enggak ya orang Kristen yang hidup takut di dalam dunia ini? Mudah-mudahan ada lah di tempat ini, saudara. Rasanya udah enggak takut lagi kok neraka. Tanya orang Kristen, terutama yang punya paham keselamatan yang kurang tepat. Tidak takut dia. Sehingga kehidupan yang sudah tidak takut lagi dengan neraka, mereka tidak menghargai Tuhan Yesus. Tidak pernah merenungkan benar-benar. Mungkin karena Tuhan Yesus bukan siapa-siapa buat saudara. Mungkin yang mengikuti live streaming, Tuhan Yesus itu bukan saudaramu, Tuhan Yesus bukan ayahmu, Tuhan Yesus bukan ibumu, Tuhan Yesus bukan kakakmu, Tuhan Yesus bukanlah mungkin keluargamu, bukan.
Andai kata Tuhan Yesus adalah orang tuamu, maka engkau akan menghargai. Andai kata Tuhan Yesus istrimu, suamimu, mungkin kau lebih menghargai. Atau Tuhan Yesus adalah anakmu, mungkin saudara akan menghargai. Tapi karena Tuhan Yesus bukan siapa-siapa bagi kita. Walaupun kita menyebutnya Tuhan, tapi dia is nothing. Tuhan Yesus hanya sosok yang menyelamatkan. Enough, titik, udah. Yang menyelamatkan, yang membuat kita ditebus dari dosa, selesai. Nyanyi-nyanyi, seneng-seneng. Tapi tahukah engkau siapa Tuhan Yesus? Andai kata Tuhan Yesus anakmu, dan itu dikorbankan. Kalau saudara punya anak dikorbankan, harus mempersembahkan hidupnya bagi mungkin sahabatnya yang sakit, mungkin orang tuanya, atau mungkin siapa. Berbeda saudara. Sikap kita terhadap Tuhan berbeda. Ada satu kali di luar negeri itu seorang wanita ini kulit putih. Dia menderita ginjal mungkin. Dan dia harus membutuhkan donor. Akhirnya ada seorang pria kulit hitam. Tanpa sepengetahuan dari wanita ini, dia mempersembahkan ginjalnya. Dan ketika pada satu perayaan, mungkin ulang tahun atau apa gitu ya, dibukalah seorang yang memberikan hidupnya bagi seorang perempuan ini. Dan keluarga ini kemudian mengundang dari seorang yang kulit hitam ini. Dan kemudian ketika diberitahu anaknya bahwa ini loh yang menyumbangkan ginjal. Nangis saudara. Dan mereka berpelukan. Itu artinya penukaran hidup. Saya yakin mungkin boleh disurvei Bu Marlina, kan Bu Marlina yang di sekolahan Alkitab. Survei, ada enggak orang Kristen yang menghargai Tuhan Yesus? Apa karena menghargai Tuhan Yesus sebab oleh karena kesembuhan? Oleh karena berkat jasmani saja? Atau karena pertukaran hidup? Karena saudara tahu bahwa Tuhan Yesus anak Allah. Bapa sangat menghargai orang yang menghormati Tuhan Yesus. Dalam bentuk apa kita menghormati? Pujian yang saya karang ini tiba-tiba muncul. Saya kalau ngarang lagu itu muncul tiba-tiba saja saudara. Keluar sendiri. Di situ saya katakan bahwa saya tidak menyangka hidup saya sampai hari ini. Ebenezer itu sampai hari ini Tuhan menolong. Makanya saya katakan ku tak menyangka hidupku sekarang. Tak kubayangkan, saya gak pernah bayangkan, sudah gak pernah cita-cita. Kalau saya dipercaya sebuah gereja mengembalakan, ini perkara gak main-main loh saudara. Ini ada darah, ada nyawa loh saudara. Ada nyawa loh ini. Makanya saya itu bersyukur kalau saya sama keluarga saya dipilih gitu loh. Saya yakin kami sudah ditentukan. Karena ini memegang satu perkara yang bukan perkara biasa. Ini perkara besar, saudara. Sekecil apapun gereja di desa, di gunung, kalau dia dipanggil menjadi gembala, itu perkara besar. Masalahnya keluarganya ngerti enggak gitu loh. Anak-anaknya ngerti enggak. Kenapa kok ada anak pendeta tambah rusak? Udah rahasia umum toh. Gereja di Jakarta besar sekali, luar biasa, ribuan. Tapi anaknya narkoba. Loh, gimana saudara? Masalahnya itu tadi, Tuhan Yesus bukan apa-apamu gitu loh. Coba kalau itu anakmu. Maka ayat ini saudara, kalau kita ngerti ini kita hidup dalam ketakutan.
Selama kita menumpang di dunia ini, menghormati, menghargai, maka itu kemarin bukan saya itu curhat. Tidak, saya tidak pernah berpikir kalau curhat, tapi roh ini loh. Kenapa orang kok tidak bisa ngerti ya? Mana momen yang kita harus ambil, mana momen yang tidak gitu loh. Makanya kalau ayat 17 ini kalau kamu menyebut Bapa, ya kamu hidup dalam ketakutan. Ketakutan ini dalam arti beda dengan takut sama setan, takut hukuman. Tidak, saudara sudah dimerdekakan. Tapi kita hormat, kita segan, kita mengerti darah Tuhan Yesus itu luar biasa. Berapa banyak orang yang memperingati Natal, berapa banyak orang yang memperingati Jumat Agung. Natalan dipakai dugem saudara. Mabuk-mabuk, minum arak, ngebir. Bapak itu, aduh saudara, kalau tidak ada orang Kristen yang berdiri berdoa dan minta belas kasihan Bapak, murka habis saudara. Sekali aja tek gitu ya, api menghanguskan bumi, hilang saudara. Tapi karena masih ada orang yang sujud, Bapak ampuni. Karena mereka tidak mengerti. Loh saya dulu ya enggak ngerti, saudara. Natalan saya pakai ngelencer memang. Sekarang saya belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau orang yang sudah mengecap karunia surgawi, ya sudah dengar firman, dapat karunia-karunia bahasa roh semuanya. Tapi kalau mereka enggak sadar ini saudara, sudah tidak ada lagi salib bagi mereka. Saya berharap Bapak Ibu sudah mengerti perasaan Bapak. Lebih berharga mana saudara Tuhan Yesus dengan pekerjaan saudara? Lebih berharga mana Tuhan Yesus dengan cita-citamu? Lebih berharga mana Tuhan Yesus dengan prestasi, pangkat saudara? Berapa banyak orang yang rela turun jabatan, meninggalkan jabatannya? Sudah diraih di partai politik menjadi seorang yang terkenal, tersor, turun untuk Tuhan Yesus. Berani enggak? Kalau orang ini enggak berani berarti dia ambisi. Daging semua saya bilang. Tapi kalau saudara berkata, Bapak hari ini saya lepas karena Tuhan Yesus saya siap. Wah, orang ini berarti dipakai Tuhan. Katakan amin. Jadi kita mesti nimbang. Makanya waktu saya sujud tadi Tuhan ingatkan saya di Kisah Rasul 2 waktu Pentakosta terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sebentar ya. Saya rindu gitu loh. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena saya Kisah Rasul 2 ya. Karena saya kan dipikir pemaksaan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pemaksaan di sini. Tapi kita harus ngerti gitu loh. Kalau ginjalmu ada yang kasih, harusnya kamu kasih hidup bagi orang itu. Ini bukan ginjal saudara, darah. Makanya kalau orang mengerti ini tidak ada satupun yang berat. Menyangkal diri, pikul salib, mengikut Tuhan Yesus, beribadah, tidak ada yang berat. Apalagi 40 hari, kutir saudara. Apa yang berat? Ukurlah. Makanya coba timbang kalau Tuhan Yesus itu anakmu. Gitu loh. Anakmu itu dikorbankan, ini aja kasus yang rame di YouTube, anak diajar habis-habisan. Oh, se-Indonesia marah kok. Lah Tuhan Yesus siapa yang menghormati? Kalau enggak saudara dan saya siapa? Kita buka Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 dulu.
Atau ayat 1. Kisah Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Tuhan Yesus tidak datang kepada orang yang tidak mengenal dia, hanya murid-muridnya. Orang dunia gak percaya gak apa-apa. Dia gak percaya itu akan cerita orang. Terserah lu, saya bilang. Karena hanya orang yang menerima Roh Kudus dia yang percaya. Sehingga Tuhan Yesus hanya datang dan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia tunjukkan penderitaannya dan sampai ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. 40 hari. Makanya ada orang bilang, Pak orang mati 40 hari keliling-keliling. Gak ada itu cuma Tuhan Yesus. Itu khayalanmu sendiri. Coba Pak dikasih nanti ya, di pinggir peti mati itu dikasih bedak. Itu dulu waktu saya masih SMP sama teman-teman. Itu nanti engkong yang mati, jalan-jalan. Oh ada jejaknya apa ini, kucing. Di situ ada makanan-makanan, kucing lewat saudara. Ngapain kong saya jumpritan? Ngapain kong saya, kakek saya sembunyi-sembunyi. Kalau dia sayang sama cucunya ngapain sembunyi-sembunyi? Logika dong. Tunjukkan aja cucuku. Kalau cucu saudara ngelihat engkongnya betul-betul realita engkong, dia akan seneng engkong kan gitu. Kalau wah itu berarti setan. Kan banyak kita dibodohi tuh. Ngapain mama kita keliling-keliling? Mah, datang aja tuh. Kalau itu memang mama betul, kita senang wong mama hidup lagi kok. Ini Tuhan Yesus hidup loh saudara. Dia tunjukkan kepada murid-muridnya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan. Berulang-ulang. Berulang-ulang ngomong kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Kira-kira bagaimana sikap muridnya waktu itu? Antara takjub, antara bingung, antara sudah tidak bisa ngomong sudah, hanya lihat ini sesuatu yang ajaib. Karena mereka melihat Tuhan Yesus dihajar, mereka lihat, terutama Maria ibunya, Ibu Maria, anaknya. Nah, kenapa saudara kita yang lain menghormati Ibu Maria begitu besar? Karena anak. Kalau anak saudara diajar, ada enggak orang lain rela menghina anakmu? Dengan sikap-sikap yang tidak menghormati sama sekali. Ini kemarin kan saya sampaikan pagi itu. Tuhan Yesus bilang raja itu sudah siapkan makanan semua. Undang, yang diundang banyak alasan. Tapi raja berkata rumahku harus penuh. Undang semua datang. Semua dia datang. Saudara tahu ini perumpamaan siapa? Kan Israel sama bangsa yang tidak kenal Tuhan. Sama. Israel diundang, gak mau. Banyak alasan inilah, itulah. Ketika semua diundang, suruh semua orang di pelataran, di jalan raya. Undang masuk, rumahku harus penuh. Pesta sedang dipersiapkan. Pada datang saudara. Itu siapa saudara? Itu kita loh itu. Tapi datang dengan enaknya. Minta maaf saudara, sandal jepit, gak pakai sandal, kumuh kotor, gak sisiran. Langsung raja bilang, tangkap semua itu. Masukkan ke penjara. Nah saya pikir apes banget orang ini. Dia yang gak minta diundang. Dikasih makan ditangkap. Kenapa? Raja marah. Kenapa? Tidak menghormati. Bapak ibu saudara, sikap hormat itu ditunjukkan. Ini bukan masalah cara berdoa itu harus begini. No, bukan ngomong itu. Itu hati saudara. Makanya kan banyak orang itu sama sekali tidak ngerti perasaannya Tuhan. Dengan apa lagi saya harus ngajar?
menghormati semua yang Tuhan sediakan. Ibadah kita itu bisa ada karena darah. Kalau darah anakmu dikorbankan, dan orang tidak menghormati anakmu, apa yang kau lakukan? Bapak ibu saudara tidak pernah berpikir, malah kita merendahkan Tuhan Yesus. Momen-momen tidak mengerti, ibadah tidak datang, tidak ngerti. Kenapa mereka pakai pakaian compang-camping dan jalan ke istana raja? Karena mereka tidak memahami siapa ya raja itu. Kok mau yang ngundang saya yang kotor ini? Loh kalau orang ngerti itu kan paling gak mandi. Raja itu tahu kok dia gak punya uang, tahu mandi lah bersih. Baik-baiknya pakaian yang terbaik dia punya, mungkin cuman putih-putih nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin topai singletan kemudian masuk menghina saudara. Dan marah raja itu. Kan kita pikir bahwa raja ini tidak benar. Orang kan nggak minta, suruh datang ditangkap, dimasukkan penjara. Saudara siapa berani melawan raja? Kalau saudara selidiki ini orang kebacut sekali juga. Sama dengan orang-orang yang tidak menghormati ibadah. Kenapa sukar? Karena Tuhan Yesus tidak ada artinya bagimu. Gitu loh saudara. Karena kamu tidak pernah berpikir siapa Tuhan Yesus. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ayat 4, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa saudara? Janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sebelum terangkat Tuhan Yesus berkata, tunggu aku di Yerusalem. Kamu akan terima janji Bapa. Dan saudara nanti baca di Kisah Rasul 2 karena waktu. Ketika Roh Kudus turun itu hari Pentakosta. Itu murid-muridnya itu sehati nunggu. Sama ibunya Tuhan Yesus juga sama nunggu. Dan mereka dipenuhi dengan api Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu mereka menghargai Tuhan Yesus. Bahkan setelah mereka kepenuhan api. Setiap hari mereka kumpul. Rela mati buat Tuhan Yesus. Tidak ada satu muridnya sukses hidup di dunia. Andai kata 12 murid hanya mikirkan hidup dunia. Pada waktu itu zaman yang sama saudara. Zaman tidak berubah. Zaman dulu saudara kereta kencana. Emas itu sama dengan sekarang Rolls Royce. Mercy dan apapun merek terbesar. Mau rumah tingkat berapa di sana ada istana. Ada pembesar, ada menteri, ada pejabat, ada pajak, semua sama. Pelacuran, lokalisasi, homoseksual, ada semua. Apa yang kita alami pada zaman itu murid-murid sama. Cuman bedanya mungkin aspal belum ada. Tapi peradabannya sama. Ya hanya bedanya teknologinya, tapi sama semua. Gak urusan dengan teknologi kok saudara. Teknologi itu hanya sarana, bukannya memberikan hidup teknologi. Zaman dulu gak ada handphone kita hidup. Apalagi teleponnya cuman krek, gitu aja hidup. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada semuanya. Tapi siapa yang bisa menghargai hidup? Saya tidak bisa menghargai hidup saya. Karena uang lebih penting daripada hidup saya. Tanpa uang saya tidak bisa hidup. Titik, enough, sudah. Tidak usah ngomong apa-apa. Kerja yang penting orang. Tapi apakah saya punya hidup? Saya tidak punya hidup. Kapan saya punya hidup? Ketika saya bisa memberi hidup. Apakah orang pintar bisa memberi hidup? Tidak bisa, saya bilang. Hanya firman Allah yang bisa memberikan hidup yang kekal. Saudara mau bagikan apa? Tips kerja. Tips bisnis, mati mereka. Tapi kalau Anda memberikan firman, dan firman itu masuk dalam hati seorang, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dan Rasul Petrus ngomong bahwa kamu itu ditebus bukan darah yang
Bukan dengan barang fana. Coba toh. Makanya orang yang mengerti hal ini hidupnya takut Tuhan, menyucikan diri, peduli akan momen-momen hari raya, ibadah, peduli. Bukan cuman Pak izin, Pak izin, Pak izin. Hari ini tidak usah izin dengan saya bilang. Tidak perlu izin, tidak perlu WA saya. Saya kasih tahu sekarang. Tutup, saya tidak. Izin sendiri dengan Tuhan Yesus. Terutama pelayan-pelayan, saya kasih tahu. Saya tidak melarang Anda sakit. Tapi Anda harus menghargai ini. Sekali lagi, saya tutup WA saya untuk izin. Anda saya latih untuk hormati Tuhan Yesus. Karena kamu bisa ibadah karena darah. Semua yang hidup ini rumput, saudara. Rumput itu kering kok nanti. Bahkan bunga rumput ada bunganya, ada kemuliaan. Percuma saya bilang. Saudara, kalau saya sudah mendidih di sini, saudara, hancurkan tempat ini Tuhan, saya bilang. Karena apa ya saudara, manusia itu meremehkan. Bagaimana Tuhan itu bekerja? Itu bukan dari hanya karena kita ini orang-orang yang taat. Dasarmu taat apa? Saya bilang. Karena Tuhan Yesus adalah Raja. Karena Tuhan Yesus adalah hidupmu. Atau karena kamu hanya melakukan peraturan manusia. Ayat 23 saya tutup, tolong pemusik. Saya tuh heran saudara. Kemarin tuh saya drop saudara. Saya WA Andi sama Pak Hendi. Tak batalin. Itu saya mau berangkat ke belakang itu. Tiba-tiba saya drop, ngantuk terus. Harusnya saya gak boleh mandi kalau sudah gitu. Tapi saya paksa mandi. Saya mau cari sesuatu, keluar dengan istri saya bilang, janganlah. Karena saya punya tugas banyak. Seharian saya istirahat, saya WA. Nanti ya jam 7 tak delete lagi. Tidak, saya hubungi FKUB. Nanti malam jam 7. Kalau Romo Wihara aja sakit-sakit datang sini. Saya janji saya datang untuk menghormati. Itu tenaga saudara. Kalau saya tidak menghormati Romo, saya tidak datang. Saya bisa alasan kok. Saya izin sama FKUB WA. Pak Sugeng saya izin ya. Romo saya izin ya. Tapi karena saya tahu Romo ini menghormati saya. Saya atur waktu, besok masih ada kesempatan. Kalau kemarin itu hanya 1 hari, saya akan tetap datang. Drop saudara. Terus apa yang saya lakukan? Dengan mudahnya saya kemudian beralasan izin dengan mudahnya. Kalau saudara menghargai sesuatu, saudara akan mempersiapkan diri dengan benar. Semua saudara persiapkan diri. Mau vitamin, mau multivitamin, mau doping lah, mau terserah saudara. Untuk supaya saudara bisa hadir. Bukan alasan saya bilang. Kita gampang alasan. Kalau lumpuh jangan hadir kamu.
Orang stroke enggak usah hadir. Kalau cuman hanya bisa jalan dan Anda bisa tertawa, hadir saya bilang. Terutama pelayan ini. Sedih saya saudara. Kecuali mencret, minta maaf ya saudara. Anda kecirit terus itu loh. Silakan Anda hadir. Tapi begitu remehnya. Sedangkan murid-murid Tuhan Yesus saudara, sujud. Karena mereka kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih daripada saudara. Lebih daripada orang tua. Tapi hidup. Rela mereka meninggalkan keluarganya. Rela meninggalkan bisnisnya. Rela meninggalkan semuanya. Melarat. Mati. Penggal. Amin. Saya berharap saudara yang hadir, yang saya lihat setia, yang sungguh-sungguh, saya menghormati, menghargai saudara. Tapi saya berharap mereka yang mendengarkan melalui live streaming mulai hari ini saya sudah tekankan, tidak perlu WA saya kasih tahu. Silakan izin sendiri dengan Bapamu di surga. Sebab kalau kau memanggil dia Bapa, kamu takut akan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kecuali yang berhubungan dengan saya dan istri saya, pondok pemulihan, orang-orang yang memang urusan, silakan ya. Tapi masalah ibadah, pengajaran semuanya, sampai masuk surga atau tidak usah WA saya. Mengerti? Kalau kamu mau sama-sama saya naik, cek sendiri dirimu. God bless you.